Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat bimbingan Islam rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca kunci kedua yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala dalam kitab Kaifa takunu miftahan lil khairi. Bagaimana Anda menjadi orang pembuka pintu kebaikan. Baik, kita langsung baca saja apa yang beliau sampaikan. Kunci kedua, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ketahuilah, pintu kebaikan terbesar yang tidak ada duanya adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan agama untuknya. Tauhid adalah kunci seluruh kebaikan. Tauhid adalah kunci surga. Al-Hafidz Al-Bazzar rahimahullah dalam kitab Musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, kunci surga adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, kesahihan sanad hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Akan tetapi makna yang terkandung di dalam hadis ini benar dan sahih. Tetapi makna yang terkandung di dalam hadis ini benar dan sahih tanpa keraguan sedikit pun. Di sana juga ada hadis-hadis pendukung lain dari Nabi SAW yang sangat banyak. Namun kita tidak perlu memperpanjang pembicaraan tentang hal ini. Cukup saya sebutkan satu hadis saja yang paling jelas mendukung hadis ini tadi. Hadis ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksudnya hadis pendukungnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, setiap ada seorang hamba yang berwudu, lalu ia menyempurnakan wudu tersebut, kemudian membaca doa, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, maka pasti kedelapan pintu surga akan dibukakan untuknya dan ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia inginkan. Hadis Muslim nomor 234. Jadi, tauhid itu adalah kunci surga. Barang siapa tidak membawa kunci ini, maka ia tidak akan masuk surga. Atas dasar inilah Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir di dalam surat Al-A'raf ayat 40, yang artinya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali dengan tauhid. Nabi SAW juga bersabda, surga hanya akan dimasuki oleh jiwa yang beriman. Jadi ucapan la ilaha illallah itulah kalimat tauhid. Ini adalah kunci surga, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Tapi perlu diketahui, kunci ini tidak akan berfungsi dan tidak akan membantu seseorang masuk surga kecuali apabila seorang hamba melaksanakan syarat-syaratnya. Atas dasar inilah Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya menyebutkan bahwa Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama tabi'i, pernah ditanya. Penanyanya ini berkata, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Wahab bin Munabbih pun menjawab, ya tentu. Tapi sebuah kunci pasti memiliki gigi-gigi. Pasti memiliki gigi-gigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka pintu akan terbuka. Namun apabila engkau datang dengan kunci yang tidak bergigi, maka pintu tidak akan terbuka. Demikian perkataan beliau. Dari sini Wahab bin Munabbih sedang mengisyaratkan tentang syarat la ilaha illallah, di mana kalimat ini tidak akan dapat membuka pintu surga
kecuali apabila syarat-syaratnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi dalam hadis-hadisnya dilaksanakan terlebih dahulu. Dan syarat kalimat ini ada 7, telah disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Tauhid. Di sini saya tidak akan memperpanjang penjelasan tentang hal ini lagi. Tapi syarat kalimat tersebut secara ringkas adalah yang pertama ilmu. Ilmu tentang maknanya, ilmu tentang apa yang dinafikan dari kalimat tersebut, ilmu tentang apa yang ditetapkan dari kalimat tersebut. Dan lawannya syarat pertama ini, lawan dari ilmu adalah bodoh. Yang kedua, syaratnya adalah yakin. Lawannya adalah ragu. Syarat ketiga adalah jujur. Lawannya dusta. Syarat keempat adalah ikhlas. Lawannya syirik dan riya. Syarat kelima adalah cinta. Lawannya adalah benci. Syarat keenam melaksanakan ketaatan dan lawannya adalah meninggalkan ketaatan. Syarat ketujuh menerimanya sepenuh hati dan lawannya adalah menolaknya. Ketujuh syarat ini dapat diringkas menjadi satu bait syair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur dengan cinta, ketaatan, dan menerimanya. Syekh Al-Alamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam Mangdumah Sulam Al-Wusul merangkai syarat-syarat ini dalam bait yang indah. Beliau juga telah menjelaskan syarat-syarat ini dengan penjelasan yang bagus dalam kitab Ma'arij Al-Qabul. Beliau berkata, dengan 7 syarat telah diikat, sungguh dalam Al-Quran sudah terdapat, pengucapnya tidak akan mendapat manfaat sampai ia menyempurnakan syarat. Ilmu, yakin, menerima dan taat, pahamilah apa yang kuucap. Jujur, ikhlas dan cinta, semoga Allah memberimu taufik pada apa yang ia cinta. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah yang menjadi kunci surga ini wajib dipenuhi syarat-syaratnya bagi orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan bagi dirinya maupun membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Ia harus merealisasikan tauhid, mengikhlaskan semuanya untuk Allah, meniatkan seluruh amal dan ketaatannya untuk wajah Allah Azza wa Jalla semata. Ia mendekat kepada Allah dengan ibadah, ia beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada manusia, dan dia berbuat baik kepada seluruh muamalahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, yang artinya, sungguh kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Jadi orang dalam ayat ini ia beramal dan melaksanakan amal soleh semata-mata hanya ingin pahala dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala pada kunci kedua, yaitu apa tadi? Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Jadi ketika kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan, tentu kita niatnya ingin apa? Ingin menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin terima kasih dari orang-orang. Kita hanya ingin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar ini harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan. Kemudian bagi orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan setelah dia mentauhidkan Allah, dia harus melaksanakan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Itu dipenuhi semua. Syarat la ilaha illallah tadi harus dipenuhi agar dia menjadi orang yang bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sama saja dia menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain, tapi dia tidak merealisasikan tauhidnya sendiri, mungkin dia malah akan terhalangi dari surga Allah Subhanahu wa taala.
Inilah kesimpulan yang bisa ditarik dari penjelasan beliau. Wallahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.